Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, belum pada makan kayaknya. Udah makan belum? Jawabnya lemas. Semoga yang menjawab salam dengan tulus dan lantang, besok Allah limpahkan rezeki yang berlimpah. Yang belum dapat jodoh, Allah jadikan jodoh. Yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan. Yang belum dapat kerja, Allah berikan kerja. Yang sudah menikah, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadihi burhanu al-masudi fil wujudi karamuhu wa isyanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa syiri syari bi syaril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang saya cintai bahkan yang saya hormati, para alimul ulama, para warasatul anbiya, para habaib, para kiai, para ustaz, para asatidz yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, dengan berkumpulnya, dengan kehadirannya Allah sehatkan badannya untuk para ulama, Allah panjangkan umurnya, dan semoga ilmu-ilmunya bermanfaat agar bisa merangkul kita, agar bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, Bapak Lurah, aparatur pemerintah, Bapak TNI, Bapak Polri, Bapak Jarod, Bapak RW, Bapak RT ada di sini? Ada tidak? Mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan ilmu-ilmunya bisa merangkul warga agar bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah cinta dengan anak-anak yatim. Amin ya Rabbal. Bahkan yang saya cinta, yang saya hormati, berterima kasih untuk para panitia yang sudah berjuang mengeluarkan tenaganya, keringatnya untuk warga sini bisa merangkul, bisa berkumpul, dan mudah-mudahan para panitia bisa berkumpul dengan bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan diberikan taufik, rahmat dan hidayah, dan insya Allah diduduki di taman surganya Allah. Amin ya Rabbal. Bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para adik-adik sekalian, mudah-mudahan dengan kehadirannya berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah berikan rahmat, Allah berikan taufik dan hidayah, Allah kabulkan dari segala doa-doa dan hajat-hajatnya, dan insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, ana al-fakir Raja bin Faisal bin Abdullah Husain Jamalulail, alhamdulillah diberikan kesempatan bisa memandang penghuni surga di sini. Amin. Insya Allah yang hadir menjadi penghuni surga. Amin. Bu, mau gak kasih hadiah bu? Handphone mau? Handphone mereknya iPhone mau? Pulsanya 5 juta mau? Tunjuk tangan. Siapa yang mau? Jangan malu-malu. Habib survei, lihat. Handphonenya harganya iPhone 12 juta, pulsanya 5 juta, mau kagak? Tapi budek. Pasti megang handphone, dikasih hadiah handphone, tapi budak gimana? Mahalan handphone apa telinga? Telinga. Makanya Allah berikan nikmat kita bisa mendengar. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dikasih kamera mau kagak? Yang kalau zoom, wah, masya Allah, bisa ngelihat orang mandi. Jelas fokus, diputar dulu tuh kamera Canon. Mau kagak? Hah? Tapi Allah ciptakan mata, kedua mata kita. Coba kalau kita bisa putar-putar tuh mata. Mau kagak diputar-putar tuh mata kayak kamera? Allah ciptakan kedua mata kita. Kita harus nikmati dan bersyukur atas diberikan sehat walafiat. Mau kagak umur panjang, Bu? 200 tahun mau? Dikasih umur panjang 200 tahun, katanya mau umur panjang, kepanjangan. Kalau Habib doain umur panjang 200 tahun kagak ada mau, masuk surga mau kagak? Besok tapi tuh kagak mau lagi, bingung. Sebenarnya Habib mau doain apa ini? Semoga ilmunya bermanfaat, semoga sisa umurnya mudah-mudahan bertakwa kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, dan wafatnya husnul khotimah. Kagak mau umur panjang-panjang banyak dosa, betul? Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi di muka bumi ini berjumlah, ada yang tahu? Ada yang tahu kagak? 124.000 nabi Allah turunkan para nabi. Dari 124.000 nabi Allah pilih menjadi rasul berjumlah 313 rasul. Bahkan dari 313 rasul Allah pilih lagi pembesar-pembesar nabi yang berjumlah 25 nabi. Dari 25 nabi Allah pilih lagi nabi-nabi yang terbaik yang dijuluki ulul azmi. Bahkan dari begitu banyak nabi Allah pilih lagi pemimpinnya, panglimanya yang dijuluki Sayyidil Anbiya wal Mursalin, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kita hidup di zaman sekarang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya indah jika segala apapun para umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 17 Agustus kemarin, bahkan di bulan Agustus ini, di hari kemerdekaan ini, kita bersatu, betul-betul mau bersatu. Para umatnya Nabi Muhammad kita bersatu, tidak saling membenci, tidak saling menghina. Umat Nabi tidak diajarkan untuk membenci, untuk menghina sesama umat. Betul-betul. Tapi bagi siapa maupun dia, para ulama yang udang-udangnya segede tetampah, segede ban mobil, tapi dia mengajak kebencian, mengadu domba, diikutin kagak? Diikutin kagak? Jangan diikutin. Kenapa? Karena bukan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi minum dulu Alhamdulillah. Siapapun dia mengaku ulama, mau pakai sorban, mau pakai gamis, tapi mengajak kita kebencian, mengadu domba, gibah, ngumbar aib orang, dia mengaku dirinya paling benar, itu iblis, betul? Itu ajaran Dajjal, betul? Sampai merasa dia paling benar, itu Dajjal. Karena apa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan merasa diri paling benar. Makanya kita harus pilih guru. Makanya di saat di Agustus ini umat Islam harus bersatu, umat Nabi harus bersatu, warga bahkan masyarakat rakyat NKRI harus bersatu. Mau tidak?
siap bela ulama, siap cinta dengan ulama, siap cinta dengan NKRI, siap harus bersatu. Takbir, shollu ala Nabi Muhammad. Pokoknya kalau ada ajaran-ajaran membenci orang sikulan jangan ikutin, betul? Jangan kita ikutin orang-orang yang selalu bergibah. Nanti hati kita akan kotor. Karena penghuni surga tidak ada orang-orang pembenci, betul? Tidak ada penghuni surga, orang penghuni surga ini hatinya mutmainah, jiwanya pemaaf. Bahkan Habib ingin mengkisahkan yang dimana kisahnya Rasulullah di zaman Nabi ada seorang pemuda, bu, ada seorang pemuda, kata Nabi Muhammad. Rasulullah nyampein kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, nanti akan kedatangan penghuni surga yang masih hidup, katanya. Siapa wahai Nabi Muhammad? Tungguin aja. Pada saat itu sahabat-sahabat nungguin di masjid. Pemuda tersebut datang, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia pulang keluar. Kata Rasulullah, wahai sahabat, tadi penghuni surga itu yang masih hidup. Masya Allah. Keesokan harinya Rasulullah nyampein lagi, sahabat-sahabat bilang, nanti akan datang penghuni surga yang masih hidup, yang namanya sudah ada di langit, di taman surga. Masya Allah. Ditungguin lagi sama Nabi, datang lagi, tahunya pemuda yang kemarin sholat. Sampai sahabat penasaran, bu. Sampai sahabat penasaran, yang dimana Abdullah bin Umar langsung mendekati pemuda tersebut yang dijuluki penghuni surga. Didekati. Akhirnya pada saat Abdullah bin Umar minta bermalam 3 malam di rumah yang pemuda tersebut bernama Abu Tomtom. 3 hari Abdullah bin Umar pengen tahu amalannya, ibadahnya apa yang Rasulullah sampai nunjuk dia penghuni surga, ibadahnya seperti apa. Akhirnya pada saat 3 hari 3 malam menginap, ditanya oleh Abdullah bin Umar, wahai Abu Tomtom, kau dijuluki penghuni surga, apa ibadahmu, apa amalanmu sampai Rasulullah nunjuk kamu penghuni surga? Kata Abu Tomtom, apa? Amalanku di saat aku mau tidur, aku mengangkat tangan menghadap kiblat. Ya Allah, siapapun yang menghinaku, siapapun yang menjolimiku, siapapun yang menyakiti hatiku, aku maafkan semua tanpa kecuali. Subhanallah. Jiwanya pemaaf. Itu penghuni surga yang ada di zaman Nabi Muhammad. Kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi pembenci, na'udzubillah nih. Tapi berguru sama orang penggibah, tapi berguru sama orang pembenci. Apa pantas kita bisa duduk bersama Nabi Muhammad? Pantas tidak? Tidak pantas. Makanya hati kita selalu pemaaf. Kalau Habib pilih ibu-ibu sama bapak-bapak, matinya dalam keadaan baik apa jahat? Pilih salah satu. Mau baik apa jahat? Kehidupan di masa ini, ibu-ibu sama bapak-bapak diberikan kesempatan, hidupnya mau hidup baik apa jahat? Baik. Orang baik insya Allah dihadirin sama orang-orang baik. Kita disakitin, kita doain yang baik-baik agar mati kita dalam keadaan baik. Tapi kalau orang jahat disakitin, dia ngucap lagi, sumpahin lagi, dia ucapin dengan lisan-lisan yang parah, lisan-lisan yang jolim. Semasa hidup dia selalu mengumbar kebencian, akhirnya mati dia dalam keadaan su'ul khotimah. Itu penting ajaran Nabi Muhammad. Harus jiwa pemaaf. Baginda Nabi Muhammad SAW yang dimana di saat Isra wal Mi'raj, bu, tahu Isra Mi'raj bu?
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi malaikat Jibril melihat sekumpulan para malaikat yang tangannya ribuan, Bu. Tangannya ribuan, jarinya jutaan. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Jibril, itu siapa? Itu tugasnya malaikat ngitung rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan rahmat, dihitung tuh. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, butiran-butiran hujan yang dari langit ke bumi, itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dihitung oleh malaikat, tidak pernah meleset. Bahkan di saat itu Rasulullah penasaran sampai bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah pernah hitungannya meleset? Tidak pernah, Rasul. Sampai Rasulullah penasaran datangi malaikat yang tangannya ribuan. Ditanya, wahai malaikat, apakah engkau di saat rahmat Allah turun, butiran hujan turun, apakah engkau pernah meleset hitunganmu? Kata malaikat tersebut malu. Ya Rasulullah, di saat butiran hujan turun, di saat turun rahmatnya, turun-turunnya rahmat Allah bagi orang-orang yang bersolawat kepadamu, aku tidak bisa menghitungnya. Jadi malaikat yang dimana turunnya rahmat Allah bagi orang-orang yang bersolawat tidak bisa menghitung ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kagak solawat? Mau kagak bareng-bareng solawat? Yang punya handphone nyalain sendernya, kita bareng-bareng solawat. Insya Allah dikabulkan doa-doa kita yang mungkin belum diijabah. Yang insya Allah yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh yang tajir, yang soleh. Amin. Mau kagak? Mau. Dan Habib satu lagi, Habib lagi bikin majelis taklim. Habib pengen ngajak ibu-ibu dan bapak-bapak dan adik-adik sekalian untuk menjadi bekal amal jariah di Rajab Mekarsari Priuk. Mudah-mudahan dengan bantuannya mudah-mudahan menjadi amal jariah kelak. Amin. Mudah-mudahan nama kita didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Suara imannya, semoga kampung ini menjadi barokah. Semoga Allah berikan rahmat, taufik dan hidayah. Rasulullah berikan syafaat untuk kita semua yang bersalawat. Nabi Muhammad.
semoga menjadi bekal amal jariah. Dan insya Allah Allah berikan taufik, rahmat dan hidayah. Allah berikan rezeki terus yang berlimpah ruah. Mudah-mudahan hidupnya diridhoi sama Allah. Mudah-mudahan barokah. Insya Allah wafat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, kita di dunia ini cuman sementara, betul. Pada saat kita diberikan titipkan pasangan hidup, semua titipan kagak. Apa nemenin kita selama-lamanya sampai abadi? Pada saat Allah titipkan seorang pasangan, itu titipan Allah. Dititipi anak keturunan, itu titipan. Diberikan harta yang berlimpah, itu semua titipan. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempatnya meninggal. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Kanara Al-Bantani, dalam kitab Nasaihul Ibad, yang dimana yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan, cinta dengan 5 perkara sampai melupakan 5 perkara. Perkara yang pertama, yuhibuna dunia wa yansawna akhirah, cinta dengan dunia sedangkan dunia cuman sementara. Kita cinta dengan dunia sampai melupakan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yuhibbuna hayati wa yansaunal maut, kita cinta dengan kehidupan seakan-akan kita ribuan tahun hidup, padahal besok mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk pasti akan mati. Kita kadang tahu umur betul. Bisa-bisa ibu duluan, Habib belakangan dah. Betul. Atau Habib belakangan, ibu duluan. Sama baik. Habib duluan, ibu ngalah. Habib ngalah mah ibu, Habib duluan tapi habis ibu. Wah, sama baik lagi. Masya Allah. Umur kadang tahu, semua makhluk pasti akan mati. Kadang-kadang yang sakit udah bertahun-tahun, yang sehat mati. Kita punya harta berlimpah ruah, pada saat kita mati yang nikmatin siapa? Suami ibu. Sama siapa? Sama istri barunya. Betul? Pada saat kita dititipin harta, pada saat kita makan, jadi kotoran. Kita punya uang 10.000, kita sedekahkan. Kata 10.000 apa? Nanti aku akan membelamu nanti di alam barzah. Subhanallah. Sampai alam barzah dia ngikutin. Karena apa? Karena as-sadaqah. Makanya di alam barzah banyak orang-orang yang sudah meninggal pengen hidup 1 menit aja. Taunya ditanyain apa? Duitnya dari mana? Dapatnya dari mana? Buangnya kemana? Ditanyain itu mulu, kancing dari mana, baju dari mana, celana dari mana, topi dari mana, sepatu dari mana, dari Maemok, kadang-kadang begitu. Nah, ditanyain lagi, disambut lagi memunkan nakir lu. Dipukulin, ini dari mana nih baju? Wah, mesen pinjaman online. Apalagi zaman sekarang, beli baju baru, celana baru, taunya menang slot. Udah beli sarung BAS, dia sholat, sarungnya belinya pakai main judi, menang. Na'udzubillah nih. Ditanyain nanti di alam barzah, na'udzubillah min jalik. Makanya orang-orang yang sudah meninggal yang ada di alam barzah pengen hidup 1 menit dengan apa? Pengen sedekah. Makanya pada saat kita beli makanan cuman kotoran yang kita dapat. Betul Bu?
Kita gak ada yang tahu umur. Maka yang ketiga, yuhibuna khamsan wa yansaunal khamsan. 5 perkara tersebut sampai melupakan 5 perkara setelah kematian. Di mana yang ketiga, yuhibuna khusur wa yansaunal kubra. Cinta dengan rumah-rumah mewah sampai melupakan nanti tempat tinggal kita cuma 2 meter kali 1 meter, alamku kubur. Dan yang keempat, yuhibunal mal wa yansaunal hisab. Cinta dengan harta sampai melupakan nanti hisab kubur. Maka hati-hati. Dan yang kelima, yuhibunal khalqa wa yansaunal khaliq. Cinta dengan manusia, bergantung sama orang kayanya mati, kita kebingungan hidup. Bergantung sama pejabatnya mati atau pensiun, kita bingung hidup kita. Karena apa? Karena tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bergantung kepada Allah semua. Allah berikan rezeki, nikmat, sehat. Ibu mau kagak kalau besok dikasih 1 miliar? Mau kagak? Tapi besok seteruk. Nggak ada mau kan? Berarti mahalan mana? 1 miliar apa sehat? Sehat. Makanya bersyukur atas nikmat Allah. Jangan banyak angan-angan di pikiran kita. Pengen beli handphone, udah tahu punya handphone. Pengen beli motor, lagi tahu punya motor. Iya. Jangan banyak angan-angan, sedangkan pada saat harta yang kita kejar akhirnya ninggalin kita yang meninggalkan semua harta. Nggak bawa bu, nggak bawa apa-apa, belum. Maka kita dititipkan keturunan, ajarkan anak-anak agar cinta dengan ulama, dengan cinta dengan para habaib, para kiai, para ustadz, para asatidz. Yang cinta kepada ulama, anak-anak kita, insya Allah bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Ajarkan anak-anak untuk mengaji, membaca Al-Quran, pondok pesantren. Insya Allah pada saat anak-anak ibu masuk pondok pesantren 5 waktu dia sholat berjamaah. Yang enak siapa? Orang tuanya. Coba kalau anak di rumah 5 waktu kadang-kadang bolong, betul. Disuruh sholat kagak mau, betul. Disuruh sholat main game, betul. Ini anak zaman sekarang. Coba ibu masukin anak-anak pondok pesantren 5 waktu dia jaga baca Quran tiap pagi sampai petang. Subhanallah. Yang semangat siapa? Yang sehat siapa? Yang selamat siapa? Kedua orang tuanya. Makanya pandanglah anakmu yang dimana untuk bekal akhiratmu. Tutupi aurat anakmu. Ajarkan adab dan akhlak. Kenali para ulama-ulama yang benar-benar sayang kepada umat Nabi Muhammad. Betul bu? Bu, ada yang di sini sholat tahajud, puasa Senin Kamis kagak ada di sini. Kemarin bulan Ramadan ada yang puasa full. Ada. Ibu-ibu mungkin seminggu menstruasi, pasti ada lubang, ada bolong seminggu, betul. Tapi tetap pada saat tidak main pasti berpuasa dong. Ibu sholat tahajud, sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, taat sama suami, udah pintu surga mau mana pun masuk bu. Karena ridho seorang istri ada di suaminya. Suaminya ridho, ibu mah gampang mau pintu masuk mana aja surga. Cuman taat. Makanya indah. Bagi seorang anak, walaupun dia ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat, dia puasa Senin Kamis, sholat 5 waktu, tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan harap masuk surga. Makanya seorang anak kalau masih mempunyai ibu, muliain ibunya, muliain bapaknya. Jangan kurang ajar sama kedua orang tua. Jangan nada kita lebih tinggi dari kedua orang tua. Muliain. Kalau udah nggak ada nyesel, betul? Ada di sini anak yatim banyak, karena tadi ada santunan anak yatim.
Ada di sini orang tua sudah tidak ada? Ada. Rindu kagak sama cium tangannya? Rindu kagak masakan orang tua? Rindu kagak pada saat minta duit sama bapak? Hari ini kita bertobat, mau kagak bertobat? Di hari kemerdekaan ini mau kagak bertobat kepada Allah? Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, pernah nyakitin orang tua, pernah bikin orang tua nangis gara-gara kenakalan kita, gara-gara orang tua sakit kita sering maksiat, yang orang tua sudah meninggal dunia kita masih maksiat membuka aurat. Hari ini kita bertobat kepada Allah. Kita sering lalai tentang ibadah kita, kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita beristighfar bareng-bareng, mau kagak? Ingat dosa satu persatu setiap bacaan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ucap bareng-bareng. Ya Allah. Ya Allah, ingat dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah. Terus mana suaranya? Ucap ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Belum sempat kami senangi, belum sempat kami bahagiakan, tapi orang tua sudah meninggal dunia. Belum sempat kami bahagiakan orang tua kami, tapi orang tua sudah dipanggil sama Allah. Ya Allah, mungkin di saat orang tua yang masih hidup, gara-gara merawat kami sekarang sakit-sakitan, ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Berikanlah kesempatan kami untuk membahagiakannya ya Allah. Ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khutaya. Ucap istighfar. Firullah. Ingat dosa-dosa kita. Bayangkan ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan nasihat-nasihatnya ya Allah. Kami rindu bersama orang tua kami makan bareng. Kami rindu berkumpul dengan orang tua kami. Kami rindu di saat orang tua ibu kami memasaki kami di saat kecil sampai besar, makan bareng bersama orang tua kami. Di saat kami tidur masih kecil, aku digendong sama bapak kami. Kami rindu dengan pelukannya ya Allah. Tapi orang tua sudah dipanggil sama Allah, tapi sekarang sudah tiada. Kami belum sempat membahagiakannya. Kami belum sempat bikin senang hatinya. Kami belum sempat mengajak ke tanah suci Mekah bersama orang tua kami. Tapi orang tua sudah dipanggil kepadamu ya Allah. Mungkin sekarang orang tua kami di alam barzah yang menunggu doa-doa anak-anaknya, sedangkan kami sebagai anak jarang mendoakannya, jarang mengirimkan Al-Fatihah untuknya, jarang mengirimkan bacaan Yasin untuknya. Apakah pantas diri kami dapat ridho-Mu ya Allah?
Ingat dosa-dosa kita sama orang tua. Ingat kesalahan-kesalahan kita sama orang tua. Apakah kita pernah berdusta? Apakah kita pernah membangkang orang tua? Apakah pernah kita bikin orang tua meneteskan air mata? Apakah kita pernah bermusuhan sama orang tua kita? Apakah pantas diri ini dapat syafaat Nabi Muhammad? Apakah pantas diri ini dapat ridha Allah? Ya Allah, hamba berdosa ya Allah. Kami berdosa ya Allah. Sering kami bermaksiat ya Allah. Sampai orang tua sakit-sakitan. Sering kami melalaikan perintah-Mu ya Allah. Sampai orang tua disiksa di alam barzah. Gara-gara kami seorang anak lalai dalam sholatnya, tidak bersalawat kepada baginda Nabi. Apakah pantas wafat kami dalam keadaan husnul khotimah? Apakah pantas kami bisa berkumpul dengan orang tua kami? Apakah nanti kami di neraka, orang tua di surga? Ya Allah, pertemukanlah orang tua kami di taman surga bersama Nabi Muhammad. Hebatnya orang tua, dia rela. Bapak kita bekerja, kepanasan, kehujanan. Seorang ibu merawat kita, menyekolahkan kita, memberikan makan kita. Dan mungkin yang masih hidup sekarang sakit-sakitan, tapi kita belum bisa membalas kebaikannya. Belum pernah beliin baju yang paling bagus untuk orang tua kita. Belum pernah membelikan kasur yang paling bagus untuk orang tua kita. Apa pantas kita sebagai hamba Allah dapat ridha, sedangkan sudah janji Allah ridha Allah ridha walidain, surganya Allah ada di kedua orang tua. Ya Allah, ingat dosa-dosa kita. Hati kita pernah benci kepada tetangga, hati kita pernah benci kepada saudara, hati kita pernah benci dengan ulama, hati kita pernah benci dengan para ustadz-ustadz dan para kiai serta para habaib. Apa pantas hati ini menjadi penghuni surga, sedangkan penghuni surga jiwa yang pemaaf? Astagfirullah. Istighfar bareng-bareng, ucap lisannya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ingat dosa-dosa kita. Firullah minal khataya Rabbi firli. Angkat tangan semuanya. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi firli. Ayo kita doain orang tua kita. Wali walidayya kama rabbayani shaghira Rabbi firli. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Ayo, yang masih ada orang tua, muliain orang tuanya, mau kagak? Sayangi orang tuanya, mau kagak? Kalau orang tua sudah tiada, nyesel, karena di situ letak ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah wafat kita husnul khatimah. Ayo, mudah-mudahan yang hadir diberikan oleh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa terus nih? Ya, kalau ingat dosa itu paling indah. Pesan Habib cuma satu. Kumpul bareng dengan ulama jangan bosen. Tapi ulama jangan kita kumpul dengan ulama yang ngajak kebencian, yang ngadu domba. Tinggalkan semua walaupun itu pakai sorban. Cari ulama yang selalu bersatu, karena di sini bulannya hari kemerdekaan, harus umat Nabi bersatu, harus NKRI rakyat Indonesia bersatu. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat pesan Habib agar selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad ala minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa afini amawi kafi majidah. Ya Rabbana ya lawalakal hamdu kama yang bagi zalali wajhikal karim wa adina sultani. Subhanaka la nusi sanan alaika anta kama isnata ala nafsik. Falakal hamdu ata tarda, walakal hamdu wijarati, walakal hamdu bada ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisarta wa man alaihi wa anta khairul warisin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa abidna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha ya karim, ya Allah bi husnul khatimah, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.